banyaknya siswa-siswa sekolah Indonesia Jeddah yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, khususnya tingkat universitas di Indonesia. Kemudian juga adanya fenomena perbedaan data-data dokumen yang setelah kami lakukan verifikasi di lapangan luar biasa banyak, mulai dari surat tanda lahir, perbedaan nama di akta lahir yang dikeluarkan oleh catatan sipil Arab Saudi, kartu keluarga, ijazah, dan bahkan paspor yang akhirnya mempengaruhi data-data Anda pada sistem Dapodik. Assalamualaikum Bu, dengan Ibu siapa? Saya Neni Kurniati, Koordinator Pelayanan dan Pelindungan Warga KJRI Jeddah. Di sini ada acara apa ya Bu? Hari ini ada kegiatan penyerahan nomor induk tunggal secara simbolis dari Konsul Jenderal kepada siswa-siswi SIJ Sekolah Indonesia Jeddah. Kira-kira berapa siswa-siswi Sekolah Indonesia Jeddah yang diurus NIT-nya? Ya, pada kegiatan ini ternyata sebenarnya target awal dari kita adalah sekitar 140 siswa-siswi SIJ, tapi alhamdulillah dengan dukungan tim perbantuan pusat dari Kementerian Luar Negeri dan dari Kementerian Dalam Negeri telah terlayani 303 pelayanan yang kita berikan bukan hanya kepada siswa dan siswi SIJ, tapi juga kepada siswa-siswi Sekolah Indonesia Mekah dan juga kepada keluarganya. Dari 303 pelayanan itu, 270 NIT, nomor induk tunggal, telah kita terbitkan. Lagi-lagi bukan hanya kepada siswa, tapi juga kepada keluarganya. Kemudian 86 perekaman biometrik dan 21 IKTP digital. Kan kata Ibu sekitar 370-an NIT. 303. Oh, 303. Itu berapa lama menyelesaikannya? Kemarin kegiatan perekaman dan penerbitan NIT kita mulai dari tanggal 22 sampai tanggal 25 full. Oh iya Bu, tujuan NIT itu untuk apa ya Bu? Tujuan nomor induk tunggal ini adalah nomor identitas pribadi yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia sebagai individu untuk menjamin pelindungannya secara kependudukan. Dan dalam hal ini untuk teman-teman SIJ menjamin pelindungan kelanjutan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Siapa aja Bu yang terlibat dalam penerbitan NIT ini Bu? Yang terlibat dalam penerbitan NIT yang pertama adalah tentu KJRI Jeddah, dalam hal ini fungsi konsuler, kemudian tim perbantuan teknis dari pusat yang terdiri dari Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri dan Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, dan tentu saja para guru-guru dari Sekolah Indonesia Jeddah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ingin kami tanyakan adalah yang pertama, sebenarnya apa sih NIK atau NIT itu? Bisa dijawab? Kalau itu beliau yang jawab. Oh, saya yang jawab. Ya. Karena NIK dan NIT itu apa? Oke. Baik, terima kasih adik-adik ini. Ya, semoga menjadi orang yang lebih terhormat nantinya ya. Dengan segala kepentingannya, dengan segala harapannya. Nanti tetap harapan kami semua senior-senior ini, Bapak Ibu ini, untuk adik-adik tetap kembali ke Republik, membangun Republik Indonesia. NIK yang ditanyakan adalah, atau NIT yang diterbitkan adalah nomor identitas tunggal bagi seseorang, bagi penduduk dan bagi warga negara Indonesia yang diterbitkan oleh negara dan pemerintah Republik Indonesia. Kalau di luar negeri NIT, kalau di dalam negeri adalah NIK. NIK diterbitkan bagi penduduk yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia. Kalau NIT nomor identitas tunggal, nah itu diberikan kepada warga Indonesia yang ada di luar negeri. Ini dinaungi oleh Undang-Undang 23 tahun 2006
dengan segala perubahannya di Undang-Undang 24 2013 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019. NIK dan NIT diwadahi di sana. Secara hukum, secara regulasi ada di sana. Nah, bagaimana NIT ini dibutuhkan bagi warga negara Indonesia termasuk adik-adik semua dari yang sejak lahir sampai usia remaja sampai usia dewasa. NIT sebagai induk dari segala pelayanan publik sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang 24 tahun 2013 tadi. Segala kepentingan nanti akan berujung pada NIK. NIK adalah modal dasar untuk penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, termasuk untuk modal penerbitan dokumen lainnya, dokumen keimigrasian dan dokumen status perwarganegara. Nah, NIK atau NIT tadi bersifat unik, melekat dan berlaku seumur hidup. Jadi sejak diterbitkan sampai nanti tua kakek nenek, Bapak Ibu sekalian, dalam proses apapun dan dalam pelayanan publik lainnya, ini akan terintegrasi dengan layanan publik yang sesungguhnya, bahwa NIK berlaku seumur hidup dari hidup sampai meninggal, sampai terbitnya akte kematian. NIK-nya baru selesai. Nah, oke, itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih adik-adik semua, tetap sehat, tetap punya kemampuan dan punya talenta untuk membanggakan negara dan pemerintah Republik Indonesia di luar negeri. Silakan balik jika sudah sukses bangun republikmu, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Pertanyaan selanjutnya Bapak, untuk penerbitan NIK atau NIT ini apa aja sih yang harus dipersiapkan atau berkas-berkas seperti itu? Apa saja itu Pak? Paling tidak yang perlu dipersiapkan oleh nanti adik-adiknya kalau memang mau buat NIT di KJRI, yang pertama harus ada akte kelahiran atau surat kenal lahir, karena itu membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah namanya ini kan kayak gitu. Bisa jadi orang lain, tapi dengan adanya SKL membuktikan bahwa Mas namanya adalah siapa? Ahmad. Nah, Mas adalah Ahmad, orang tuanya siapa, bapaknya siapa, ibunya siapa. Itu yang paling pertama. Yang kedua, paspor. Gitu. Karena berada di luar negeri, tentunya yang efektif untuk dalam proses verifikasi dan validasi kebenaran data dan dokumen adalah paspor. Yang ketiga mungkin bisa disertakan kakak orang tuanya, kakak orang tua. Dan yang keempat adalah ijazah. Ini untuk cross check, benar-benar cross check untuk kebenaran data adik-adik sekalian dan dokumen yang dimiliki. Finally, terbitnya NIK dari situ sumbernya. Termasuk filter pertama adalah ketepatan nama, ketepatan tanggal dan bulan tahun lahir, plus ketepatan nama ibu kandung. Nah, berarti Dukcapil nih ngomongnya. Dukcapil sama dengan konsuler, sama dengan perlindungan WNI tetap berkolaborasi untuk membahagiakan adik-adik semua memiliki dokumen yang tepat dan valid, bisa dipertanggungjawabkan secara perdata dan pidana. Berarti Bapak-bapak sekalian juga memfasilitasi untuk perbaikan data yang salah, begitu Pak? Harus, insya Allah. Negara dan pemerintah tetap akan bertekad untuk memperbaiki dan memperbaiki data dan dokumen tersebut serta mensinergikan dalam proses pelayanan publik selanjutnya. Namanya jangan pernah berubah. Ahmad, besoknya Mustafa, besoknya Hamid, habis itu Mahmud. Nah, jangan. Itu urusannya pengadilan ya Pak? Pengadilan. Pengadilan. Konsisten dari awal namanya Ahmad, terus pakai Ahmad. Muhammad, ini sama. Terus. Jadi itu yang paling penting. Data SKL, data paspor, data ijazah semuanya benar, aman. Oke, mungkin Cukup ya? Cukup Bapak. Terima kasih banyak. Ya. So, kami belajar lebih lanjut ya. Siap Pak. Peraturannya.